ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nihayatul Fitriah dari kelas 3 Ulia Madrasah Tahdhibul Mutaqoffin Putri. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian masih ingat tujuan pertama dari rumah menuju pondok? Tentunya kalian masih ingat dong. Tujuan kita dari rumah menuju pondok itu hanyalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan sesuatu yang sangat diwajibkan dalam agama Islam, terlebih dalam mempelajari ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kewajiban menuntut ilmu itu tidak memandang usia, entah itu usianya muda ataupun tua, tidak melihat di mana kita berada, maupun tidak melihat seperti apa kondisi yang sedang terjadi. Terlebih kita sekarang Indonesia masih terjadi pandemi corona. Maka dari itu kita sebagai santri yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang berupa sehat, kita harus senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Nah, seringkali terbesit dalam hati kita, bagaimana sih cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Apakah dengan cara melamun saja? Kan tidak mungkin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar yang benar menurut kitab Ta'lim Muta'alim karya Asy Az-Zarnuji yang tersadur dalam kitab Al-Lala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayanin dzukain wa hirsin wa istibari wa bulghatin wa irsyadu ustadi wa tuli zamani. Ingat, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama yaitu cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar, yang keempat memiliki biaya, yang kelima adanya petunjuk dari ustadz, dan yang keenam yaitu waktunya lama. Nah, mengenai ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menghantarkan kita sebagai pemiliknya agar lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak akan kita dapatkan kecuali 6 syarat tadi. Yang pertama cerdas. Orang yang menuntut ilmu, ia harus memiliki kemampuan dalam menangkap ilmu. Bukan berarti ia harus memiliki IQ tinggi. Meski IQ tinggi itu dapat membantu kita dalam cepatnya proses belajar. Namun, dalam hal ini, asal akal kita mampu menangkap ilmu, kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Nah, berbeda dengan orang gila dan orang yang idiot, di mana mereka sudah tidak lagi mampu untuk menangkap ilmu, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu. Nah, ingat bahwa akal kita itu sebagaimana pisau. Jika kita sering menggunakannya dan sering mengasahnya, maka pisau tersebut akan semakin tajam. Begitupun sebaliknya, jika kita jarang menggunakan pisau tersebut, maka pisau tersebut akan semakin tumpul. Nah, begitupun juga nih akal kita semakin kita menggunakannya untuk berpikir dalam belajar, maka daya tangkap akal kita pun akan semakin tajam. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir dalam belajar, maka daya tangkap akal kita akan sulit dalam menerima ilmu. Yang kedua, yaitu semangat. Untuk orang yang mencari ilmu, ia harus mempunyai kesemangatan dan ketekunan. Tanpa kesemangatan dan ketekunan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi mengenai ilmu agama.
di mana ilmu agama itu merupakan sesuatu yang mulia dan tidak mudah untuk didapat. Oleh karenanya, banyak orang yang mencari ilmu tapi yang berhasil hanyalah sedikit. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Apa yang kita kemarin hafalkan belum tentu hari ini hafal. Padahal masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Nah, dan akhirnya ya, kita tidak bisa memahami pelajaran hari ini. Maka oleh karena itu, kita sebagai santri yang sedang menuntut ilmu, kita harus selalu bersemangat dan tekun dalam belajar. Karena tanpa keduanya, kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Syarat yang ketiga yaitu sabar. Orang yang menuntut ilmu, ia harus selalu bersabar. Ya. Apalagi keadaan di pondok itu jauh berbeda dengan di rumah. Di mana di rumah kita bisa menonton televisi, bisa main handphone, dan atau ketika kita kesana kemari kita bisa menggunakan motor. Namun ketika kita sudah berada di pondok, kita tidak bisa menggunakannya karena pondok melarang untuk menggunakan hal tersebut. Nah, itu pun semata-mata agar kita selalu fokus untuk mengaji dan bersekolah. Maka dalam hal ini kita sebagai santri harus selalu sabar dalam mentaati peraturan pondok, supaya proses belajar kita tidak beralih fokus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Syarat yang keempat itu harus ada biaya. Orang yang menuntut ilmu, ia tidak semata belajar saja, akan tetapi ia harus memiliki biaya. Biaya untuk apa sih? Biaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti halnya makan, minum, sandang, papan, dan lain sebagainya. Namun itu harus secukupnya. Dalam artian, kalian tidak boleh mengartikan bahwa santri itu harus orang kaya. Karena sepanjang sejarah dunia pesantren, mulai dari zaman sahabat Nabi sampai ulama terkemuka, santri-santrinya kebanyakan orang yang tidak memiliki apa-apa dalam segi finansial. Seperti halnya Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi sekaligus perawi hadis terbanyak. Namun beliau tidak memiliki apa-apa. Malah beliau adalah sosok seorang yang fakir dalam harta. Selain itu, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau adalah sosok ulama yang mahir dalam ilmu fikihnya. Beliau tidak memiliki apa-apa. Bahkan beliau adalah seorang yatim yang papa. Terus setelah itu syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah adanya petunjuk dari guru. Orang yang menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Bukan semata-mata ia belajar sendiri. Ia harus memiliki guru, karena bagaimanapun juga ilmu agama adalah warathatul anbiya, warisan dari para nabi. Dan ilmu agama itu bukan merupakan sesuatu yang mudah dicari dalam internet. Yang keenam, syarat yang keenam yaitu harus dengan waktu yang lama. Orang yang menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidaklah instan. Kita sedikit demi sedikit harus mempelajari ilmu, ya. Apalagi mengenai ilmu yang harus kita pelajari di sekolah maupun di madrasah. Contoh kecilnya, ketika kita ingin memahami suatu ilmu fikih, maka kita harus sedikit demi sedikit mempelajari ilmu yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Riyadul Badi'ah, dalam kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, dan seterusnya. Ayolah, kita sebagai santri harus tetap semangat dalam mencari ilmu demi masa depan yang cerah. Karena bagaimanapun juga orang yang beriman dan berilmu, Allah akan mengangkatkan derajatnya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, semoga dari kutipan yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.